Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pak Burhan, Bu Zia, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai pewarnaan imunohistokimia di laboratorium. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9 yaitu ada Farah, kemudian ada saya sendiri, Fatan, dan yang terakhir ada Gadis. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, proses pembuatan slide, kemudian dilanjut dengan pewarnaan imunohistokimia, dan terakhir adalah quality control dan quality assist dari pemeriksaan imunohistokimia. Yang pertama ada proses pembuatan slide. Yang pertama itu sampel jaringan. Sampel jaringan itu biasanya diambil dari beberapa sumber, yaitu biopsi, operasi, hewan percobaan, sama autopsi. Di tiga sampel pertama ini tuh nanti akan menghasilkan jaringan yang segar, sedangkan untuk sampel autopsi itu diambil setelah sebuah makhluk itu mati selama kurang lebih 2 jam yang sudah mengalami proses autolisis atau penguraian sendiri. Nah, dari sampel autopsi ini kan antigen itu bisa rusak, hilang, atau menyebar, yang mengharuskan sampel dari autopsi ini harus segera difiksasi atau diawetkan agar tidak memengaruhi hasil pemeriksaan. Hal yang perlu diperhatikan saat mengambil, mengawetkan, dan memotong sampel yaitu adalah untuk menggunakan pisau atau gunting yang tajam untuk menghindari kerusakan jaringan. Alat pemotong yang sebaiknya itu rata, kecil, dan tipis. Terus menghilangkan jaringan lemak dan area yang mengalami kalsifikasi. Memilih area yang menunjukkan tanda penyakit, bukan yang sudah nekrosis atau mati. Kalau perlu, ambil jaringan normal sebagai kontrol, dan setelah dipotong, segera buat preparat jaringan parafin atau jaringan beku, atau simpan dalam wadah nitrogen cair atau freezer bersuhu minus 70 derajat Celcius. Yang kedua ada perlakuan awal slide atau slide pre-treatment. Tujuan dilakukan slide pre-treatment ini adalah untuk mencegah terkelupasan jaringan yang disebabkan oleh suhu tinggi, tekanan tinggi, radiasi, dan faktor lainnya. Yang pertama itu ada uh, treatment untuk kaca objek. Jadi objek ini atau slide ini yang baru harus direndam dalam larutan pembersih selama 12 hingga 24 jam karena mungkin di slide tersebut akan ada minyak yang menempel di permukaannya. Setelah itu slide dicuci lebih dari 5 kali menggunakan air suling, lalu direndam dalam alkohol 95% selama 2 jam, kemudian dikeringkan dengan cara dilap sederhana atau menggunakan oven inframerah. Eh, Diperhatikan agar tidak menggores permukaan slide saat proses pencucian. Untuk catatan, untuk pemeriksaan imunohistokimia, ketebalan slide yang diperlukan adalah 5 mikrometer. Tapi untuk jaringan saraf, ketebalan slide-nya itu sebaiknya 20 sampai 100 mikrometer untuk memudahkan pelacakan arah si rambut saraf. Yang kedua adalah treatment untuk kaca penutup atau cover slip. Sebenarnya untuk treatment ini tuh sama, tapi proses perendaman dan pembersihannya itu hanya dilakukan selama 2 jam karena kaca penutup kan jauh lebih tipis. Selanjutnya ada pemasangan potongan jaringan atau tissue sectioning mounting. Prosedurnya itu adalah yang pertama encerkan 3 aminopropyl triethoxysilane atau APES dengan aseton. Lalu lapisi kaca objek dengan APES tadi, lalu tempelkan jaringan pada kaca objek yang sudah dilapisi, lalu teteskan media pemasang atau pakai gliserol gelatin di atas jaringan. Pegang kaca penutup pada sudut 45 derajat dan biarkan tetesan menyebar di sepanjang tepi kaca penutup. Tutup jaringan secara perlahan hingga seluruhnya tertutup kaca penutup. Lalu diinkubasi slide-nya pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam. eh, Jika ada masalah, jaringan tidak menempel dengan baik. Lalu ada persiapan slide. Yang pertama itu dinginkan blok atau tisu blok di atas es atau di lemari pendingin pada suhu 4 derajat Celcius.
lalu potong dengan ketebalan 4 sampai 7 mikrometer. Ketebalan itu bisa bervariasi tergantung jenis jaringannya. Misalnya jaringan otak biasanya dipotong lebih tebal dibanding jaringan lain. Dan tempelkan pada slide yang telah diberi perlakuan perekat tadi. Lalu, biarkan potongan parafin yang baru dipotong mengering semalaman atau setidaknya selama beberapa jam. Lalu, letakkan slide di oven bersuhu 60 derajat Celcius selama minimal 2 jam atau idealnya semalaman. Selanjutnya ada pewarnaan imunohistokimia. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses deparafinisasi dan rehidrasi itu alatnya adalah jar, bahannya silol, alkohol absolut 80% dan 70% dan air deionisasi. Untuk antigen retrievalnya itu alatnya ada oven microwave, bahannya ada hidrogen peroksida 3%, air deionisasi, retrieval buffer sitrat 10 mikromolar, dan fosfat buffer salin atau PBS. Selanjutnya untuk antigen retrieval metode panci presto itu alatnya panci presto atau decloaking chamber, head shield dan gasket, gelas ukur, uh, dan cawan poliprena. Untuk bahannya memakai air deionisasi, uh, lalu retrieval buffer, 10 kali biocare antigen decloaker yang diencerkan 1:10 dan TBS twin 0,1%. Untuk proses blocking peroksida endogennya itu pakai coupling jar dan hidrogen peroksida 3%, lalu TBS twin 0,1%. Untuk blocking serum atau universal blocking buffer itu memakai mini centrifuge, vortex, Kim wipe, pena hidrofobik, pipet tetes. Dan bahannya larutan antibody, TBS twin 0,1%, dan blocking buffer. Untuk aplikasi antibodinya itu memakai mikropipet, tip mikropipet, pipet tetes, dan bahannya antibodi primer, antibodi sekunder, dan TBS twin 0,1. Untuk aplikasi kramogennya itu memakai pipet tetes, dan jar untuk bahannya memakai Novared kromogen atau Novared kromogen dari vektor laboratoris atau kromogen lain. Lalu TBS itu 0,1%, air deionisasi. Dan untuk pewarnaan, dehidrasi, clearing, dan mountingnya itu memakai jar pewarnaan dan oven. Lalu bahannya adalah hematoxylin, Tachas bluing, air suling, silol, dan mounting medium yang biasanya entelan. Baik, untuk selanjutnya adalah proses pewarnaan imunohistokimia. Untuk tahapan pertama ada deparafinisasi dan rehidrasi. Dimulai dari deparafinisasi dengan silin atau silol 3 kali 10 menit. Artinya ini dicelupkan ke silol 1, silol 2, dan silol 3. Kemudian untuk rehidrasi dalam alkohol bertingkat dimulai dari alkohol absolut atau 100%, kemudian dilanjutkan alkohol absolut kembali, selanjutnya alkohol 80% dan 70%. Untuk masing-masing alkohol ini sebanyak 15 kali celupan, lalu bilas air deionisasi 2 kali dan diamkan 5 menit. Untuk slide-nya itu dapat tetap berada di air deionisasi sampai maksimal 30 menit. Untuk tahapan selanjutnya ada antigen retrieval, metode Haier atau head-induced epitope retrieval. Yang pertama menggunakan oven microwave, tempatkan dalam hidrogen peroksida 3% selama 5 menit, lalu bilas air deionisasi 5 menit, lalu tambahkan retrieval buffer atau sitrat 10 mikromolar dan panaskan suhu 100 derajat Celcius selama 5-10 menit. Dinginkan pada suhu ruang selama 15 menit. Lalu bilas dengan air deionisasi 2 kali dan bilas dalam larutan fosfat buffer salin atau PBS selama 5 menit. Untuk antigen retrieval yang menggunakan panci presto, siapkan decloaking chamber berisi 500 ml air deionisasi, rendam head shield, pasang gasket,
Siapkan antigen retrieval buffer, yaitu 10 kali BioCare antigen delocker yang diencerkan 1:10 dengan air deionisasi, lalu isi ke dalam setiap cawan sebanyak 100 ml, masukkan keranjang slide ke dalam declocking chamber, pengaturan BioCare medical declocking chamber ke set point SP1 itu adalah suhu 95 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk SP2 itu di suhu 90 derajat Celcius selama 10 detik. Dan untuk batas SP-nya ada di 10 derajat Celcius dengan maksimumnya 10 menit. Setelah selesai, dinginkan 20-30 menit. Celupkan dalam air deionisasi 2 kali dan diamkan selama 5 menit. Lalu pindahkan slide ke 0,1% TBS Twin selama 5 menit dan tetap bisa berada di dalam TBS Twin selama maksimal 1 jam. Untuk tahapan selanjutnya adalah blocking atau inaktivasi peroksidase endogen. Yang pertama, celupkan dalam larutan hidrogen peroksida 3% dalam jar Coplane selama 5 menit. Dapat juga menggunakan larutan peroksidase blocking yang siap pakai, lalu bilas dengan 3 kali penggantian 0,1% TBS Twin. Untuk tahapan selanjutnya adalah blocking dengan serum atau menggunakan universal blocking buffer, misalnya BioCare background sniffer untuk mengurangi pewarnaan latar belakang. Siapkan antibodi yang diencerkan, tapi perlu dilakukan sentrifugasi 3 detik, lalu di vortex 2 detik, dan simpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai pada tahap proses pengaplikasian, lalu letakkan slide di sekeliling jaringan dengan Kim wipe atau tisu laboratorium. Buat menghalang jaringan dengan pena hidrofobik, biasanya menggunakan merek Dacopapen. Celup setiap slide dalam 0,1% TBS Twin segera setelah papening. Lalu oleskan 3-5 tetes blocking buffer ke setiap slide selama 15 menit dalam trays berisi air deionisasi. Lalu tutup trays segera setelah dioleskan. Bilas blocking buffer dengan 0,1% TBS Twin. Untuk tahapan selanjutnya ada aplikasi antibodi. Lakukan pengecaran serial antibodi dimulai dengan pengecaran rekomendasi produsen, satu pengecaran di atas dan satu pengecaran di bawahnya. Misalnya rekomendasi dari produsen itu adalah 1:400, maka untuk pengecarannya dimulai dari 1:200, lalu 1:400 dan 1:800. Lalu oleskan 200 mikroliter antibodi primer, inkubasi suhu ruangan selama 80 menit, cuci dalam 3 kali penggantian 0,1% TBS Twin, dan dapat tetap berada di dalam TBS Twin selama 3 menit. Tambahkan antibodi sekunder sesuai kit, misalnya MAC4. Itu diteteskan yellow probe sampai menutupi sampel, lalu diamkan selama 15 menit. Lalu cuci dengan 0,1% TBS Twin dan teteskan orange horse radish peroksidase dan diamkan selama 15 menit. Lalu cuci dalam 3 kali penggantian 0,1% TBS Twin dan diamkan dalam setiap cawan selama 5 menit. Untuk tahapan selanjutnya adalah aplikasi kromogen. Yang pertama, siapkan Novared kromogen dari vektor laboratorius atau kromogen lain. Kedua, pipet 3 sampai 5 tetes Novared kromogen ke slide hingga seluruh jaringan tertutup. Inkubasi 6,5 menit, lalu rendam dalam air deionisasi sebanyak 3 kali dan diamkan selama 3 menit. Untuk tahapan terakhir ada di pewarnaan, dehidrasi, clearing, dan mounting. Letakkan slide dalam hematoksilin selama 30 detik. Bilas dengan air suling hingga bersih dan diamkan dalam air suling selama 2 menit. Lalu inkubasi dalam larutan Tachas Blue Wing selama 1,5 menit. Bilas dengan air suling hingga bersih dan diamkan dalam air suling selama 2 menit. Keringkan dalam oven selama 10-15 menit, lalu rendam dalam 3 kali pencucian silin atau silol yang masing-masing selama 5 menit. Lalu lakukan mounting menggunakan entelan dan ditutup menggunakan cover glass. Untuk selanjutnya adalah interpretasi hasil. Tidak ada sistem penilaian universal untuk hasil uji imunohistokimia. Banyak faktor yang dapat memengaruhi interpretasi dan harus dipertimbangkan saat menafsirkan hasil uji imunohistokimia. Gessinger Medical Center menggunakan sistem penilaian 0 hingga 4 positif berdasarkan luas dan intensitas pewarnaan.
Sedangkan Ding et al. Dalam penelitiannya menetapkan intensitas pewarnaan menggunakan skala 0 sampai 10. Kriteria penilaian lain mengacu pada ASCO garis miring CAP Hard to Test Guideline Recommendation tahun 2013. Hasil pewarnaan dilihat intensitasnya dan diberi skor 0, positif 1, positif 2, dan positif 3 sebagai berikut. Jadi skor 0 ini penilaiannya adalah intensitas pewarnaan pada membran nyaris tidak terlihat dari sel yang terwarnai. Untuk positif 1 penilaiannya intensitas pewarnaan pada membran terlihat samar. Positif 2 penilaiannya adalah intensitas pewarnaan pada membran tampak tidak menyeluruh atau utuh, atau bersifat lemah atau sedang. Dan yang terakhir, positif 3 penilaiannya adalah intensitas pewarnaan pada membran tampak menyeluruh atau utuh dan bersifat kuat. Berikut adalah contoh dari gambaran hasil mikroskopis pewarnaan imunohistokimia pada pasien kanker payudara. Untuk skor 0 seperti ini dan skor positif 1 terlihat sedikit warna kecoklatan. Nah, untuk selanjutnya ini skor 2 positif semakin terlihat warna kecoklatan, dan untuk skor 3 positif ini sangat terlihat banyak warna kecoklatan dan sangat kuat terlihat warnanya. Selanjutnya adalah quality control dan quality assist dari pemeriksaan imunohistokimia. Quality control dan quality assurance atau assist bertujuan untuk menjaga dan memeriksa mutu setiap tahapan pada proses pewarnaan imunohistokimia. Dengan QC atau QA yang baik, hasil pewarnaan akan menjadi lebih handal, konsisten antaran, dan mencerminkan keadaan klinis pasien sehingga dapat dipakai untuk diagnosis atau penelitian. QC mencakup prosedur operasional sehari-hari seperti pengecekan reagen, durasi inkubasi, dan suhu pemanasan. Dan untuk QA mencakup keseluruhan sistem manajemen laboratorium seperti prosedur baku atau SOP, pelatihan personil, dan validasi metode. Selanjutnya ada deparafinas. Selanjutnya ada QC dan QA untuk deparafinisasi. Untuk QC adalah gunakan silin atau silol sebagai agen pengganti yang segar dalam jumlah yang cukup untuk memastikan seluruh lilin dapat terlarut. Kemudian, lakukan pencucian dalam silin secara berturut-turut sesuai prosedur, yaitu 3 kali 10 menit, hingga parafin benar-benar hilang. Periksa bahwa slide itu tidak berbau atau terlihat ada sisa lilin. Pastikan juga cawan yang digunakan itu bersih dan bekerja baik agar di-waxing konsisten dan konsisten pada setiap run. Kemudian untuk QA-nya adalah tetapkan SOP deparafinisasi yang terstandarisasi dan termasuk jenis pelarut, waktu inkubasi, dan penggantian pelarut setelah jumlah slide tertentu. Kemudian dokumentasikan lot dan tanggal kadaluarsa setiap pelarut. Lakukan juga pelatihan staf untuk prosedur ini dan sertakan pemeriksaan kontrol sebagai baku penilaian dalam pelatihan. Selanjutnya ada QC dan QA dari rehidrasi. Untuk QC adalah lakukan serangkaian pencelupan alkohol bertingkat setelah silent dengan jumlah pencelupan yang cukup yaitu 15 kali celupan, dan pastikan alkohol atau etanol dalam kondisi yang segar dan tidak mengandung kontaminan ataupun endapan. Pastikan juga bahwa urutan dan jumlah pencelupan itu sudah sesuai dengan SOP. Kemudian untuk QA-nya adalah cantumkan protokol peralihan alkohol dalam SOP dan latih untuk personil atau teknisi mengikuti urutan yang benar. Kemudian catat pergantian alkohol untuk setiap run, termasuk load dan kadaluarsa. Selanjutnya untuk antigen retrieval, untuk QC adalah periksa pH dan konsentrasi buffer retrieval. Sebagai contoh itu sitrat pH-nya 6 dan tris EDTA itu pH-nya 9 sebelum digunakan. Gunakan metode yang standarisasi untuk setiap metode, seperti pemanasan mikro, tekanan, atau enzimatik. Dan sudah divalidasi untuk tiap antibody primer. Monitor setiap parameter alat, seperti suhu dalam microwave atau pressure cooker, dengan termometer atau timer. Untuk QA, tuliskan secara rinci protokol retrieval dalam SOP, termasuk jenis buffer, pH, suhu, dan lama pemanasan, dan pastikan prosedur tersebut divalidasi analitik uji sensitivitas dan spesifikasinya sesuai dengan pedoman CAP atau CLSI. Dan catat keadaan buffer load dan kadaluarsanya
Lalu lakukan evaluasi rutin operator mengenai prosedur antigen retrieval. Selanjutnya untuk blocking, QC-nya adalah lakukan blok protein menggunakan serum normal atau BSE untuk mengurangi ikatan non-spesifik antibodi. Jika sistem deteksi berbasis peroksidase, maka gunakan blok peroksidase endogen seperti larutan H2O2 3% untuk mencegah reaksi latar pada eritrosit atau granulosit. Demikian pula jika menggunakan blok biotin atau avidin, maka menggunakan metode ABC, yaitu endogen biotin di hati dan ginjal. Untuk QA-nya adalah sertakan prosedur blok peroksidase dalam SOP, catat jenis reagen H2O2, kit blok dan serum, dan monitoring kontaminasi mikroba. Kemudian ada antibody primer. Untuk QC-nya adalah pilih antibody primer yang telah tervalidasi secara analitik yang memiliki data sensitivitas atau spesifisitas yang baik untuk antigen dan jenis jaringan yang diuji. Lakukan titrasi konsentrasi antibody untuk mendapatkan kontras optimal antara pewarnaan positif dengan latar. Pastikan menggunakan antibody yang belum kadaluarsa dan disimpan sesuai dengan rekomendasi pabrik. Jalankan selalu potongan jaringan kontrol positif yang mengandung antigen target, serta negatif, yaitu tanpa antibody primer. Kemudian untuk QA-nya adalah dokumentasikan setiap protokol inkubasi antibody primer, termasuk durasi, suhu, dilusi, dan sebagainya dalam SOP. Kemudian catat lot number dan pantau suhu penyimpanan antibody. Kemudian validasikan setiap antibody baru dengan jaringan kontrol positif yang sesuai untuk memastikan konsistensi hasil. Selanjutnya adalah antibody sekunder. QC-nya adalah menggunakan antibody sekunder yang digunakan adalah sesuai dan gunakan antibody sekunder yang sesuai, yaitu tidak antispesies dari antibody primer dan berlabel enzim seperti HRP atau AP atau sistem polimer yang telah teruji. Kemudian, jika menggunakan sistem avidin biotin, maka pastikan langkah blok biotin itu dilakukan jika jaringan mengandung biotin endogen. Kemudian, pastikan untuk kocok larutan antibodi sekunder sebelum dipakai dan digunakan, dan volume yang cukup untuk menutupi jaringan. Selanjutnya untuk QA-nya adalah catat detail antibodi sekunder, termasuk sumber, lot, dan jenis label dalam protokol. Validasi bahwa antibodi sekunder itu spesifik ke golongan imunoglobulin primer yang digunakan. Lalu lakukan pemeriksaan silang, yaitu negatif kontrol, dengan melewatkan antibodi primer untuk mendeteksi ikatan tidak spesifik oleh antibodi sekunder. Selanjutnya adalah kromogen, yaitu siapkan substrat kromogen yang fresh pada saat pemakaian. Pastikan reaksi enzimatik itu tidak terlalu lama, sehingga warna itu tidak berlebihan. Dan lakukan bilasan yang baik setelah pewarnaan agar reaksinya berhenti. Untuk QA, catat jenis kromogen serta batch reagennya. Kemudian lakukan uji coba waktu pengembangan agar intensitas warnanya tepat sasaran. Selalu sertakan kontrol pada slide kontrol untuk memastikan hasil pengembangannya konsisten. Yang terakhir adalah untuk pewarnaan. QC-nya adalah gunakan hematoksilin atau pewarna nuklear yang sesuai dengan standar, seperti contohnya itu Myers hematoksilin. Kemudian kontrol waktu pencelupan agar warna biru pada inti sel tidak menutupi sinyal imun. Kemudian setelah pewarnaan, lakukan bilasan bluing untuk mengoptimalkan intensitas warna. QA-nya, tuliskan prosedur pewarnaan dalam SOP, termasuk jenis hematoksilin dan waktu inkubasinya. Selalu periksa kualitas larutan pewarna dan kondisi air bilasan. Uji pewarnaan pada slide kontrol untuk memastikan konsistensinya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih teman-teman untuk menyimak presentasi kami. Jika memiliki pertanyaan, maka dapat ditanyakan kepada salah satu anggota kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.